Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pembangunan 21 gardu induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara terjadi pada tahun anggaran 2011 hingga 2013. Proyek ini bersumber dari dana APBN sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Lingkup pekerjaannya meliputi pengadaan pemasangan dan transportasi pekerjaan elektromekanikal, pengadaan pemasangan, dan transportasi pekerjaan sipil. Saat penandatanganan kontrak pembangunan gardu, belum ada penyelesaian pembebasan tanah yang akan digunakan oleh unit induk pembangunan 5 gandul. Selanjutnya, setelah dilakukan pembayaran pencairan uang muka dan termin 1, ternyata pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai progres fisik yang dilaporkan alias fiktif. Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pembangunan gardu induk menyeret nama Direktur Utama PLN Dahlan Iskan. Dahlan merupakan kuasa pengguna anggaran proyek pembangunan 21 gardu induk listrik di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi sebanyak 2 kali, akhirnya pada Jumat sore Kejaksaan Tinggi Negeri DKI Jakarta menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan gardu induk listrik Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara 2011-2013. Namun, Kejati DKI Jakarta menganggap belum perlu menahan Dahlan Iskan. Dan tim penyidik sesuai dengan pendapatnya dan permintaannya yang ditujukan kepada saya menyatakan bahwa Saudara Dahlan Iskan yang 2 hari ini kami periksa sebagai saksi telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, pada pemeriksaan pertama sebagai saksi pada Kamis malam, Dahlan menyatakan ini merupakan pengalaman pertamanya menjalani pemeriksaan dan dapat mengambil banyak pelajaran dari pemeriksaan tersebut. Menarik juga punya pengalaman diperiksa sebagai saksi hari ini dalam masalah gardu induk PLN dan bisa belajar banyak dari pemeriksaan ini. Sayangnya udah tua. Jadi sudah 64 tahun, coba masih muda mungkin bisa banyak belajar dari situ. Kesaksian aja. Dahlan Iskan kini terseret dalam dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk dengan kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT PLN dan kuasa pengguna anggaran. Kejaksaan telah menetapkan 15 tersangka, termasuk para petinggi PLN cabang Jawa, Bali, dan NTT. Kasus ini terindikasi merugikan negara hingga 33 miliar rupiah. Selain dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Dahlan juga terseret dugaan korupsi kasus lain. Dahlan disebut dalam dugaan korupsi program Bina Lingkungan Kementerian BUMN tahun 2012 hingga 2014. Program senilai 1,4 triliun rupiah ini merupakan hasil sumbangan dari sejumlah perusahaan negara. Ada indikasi 200 miliar rupiah diantaranya diselewengkan. Dahlan Iskan disebut-sebut dalam kasus ini dengan kapasitasnya sebagai Menteri BUMN selaku penerbit surat keputusan program Bina Lingkungan. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gardu listrik PLN di Jawa, Bali akhirnya menyeret mantan Direktur Utama PLN yang juga mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai tersangka. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menilai telah cukup alat bukti untuk menetapkan status tersangka kepada Dahlan, walaupun belum melakukan penahanan. Mengapa mega proyek seperti yang dilakukan PLN ini rentan praktik korupsi? Sejauh mana fungsi pengawasan baik oleh pemerintah maupun DPR mampu menekan praktik korupsi dalam proyek BUMN? Untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio Direktur Eksekutif Institute of Essential Reform, Mas Fabi Tumiwa, dan juga nanti kita akan menghadirkan anggota Komisi 7 DPR periode 2009-2014, Bang Effendi Simbolon. Ke Mas Fabi dulu mungkin. Kita bedah dulu kasusnya mungkin ya Mas ya, karena saya juga belum terlalu paham, kita juga hanya mendengarkan dari media, mungkin Anda sebagai pakar cukup mengerti. Tapi kalau melihat pembangunan gardu listrik ini, kita lihat kesalahan Dahlan lebih dititik beratkan pada pembebasan lahan pada saat itu di beberapa wilayah yang harusnya dibangun gardu, di mana mereka kemudian dari pihak PLN sendiri mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan, namun itu harus sampai 4 kali baru disetujui karena masalah pembebasan lahan tersebut begitu. Anda melihat memang masalahnya di situ atau di mana, Mas Fabi?
Ya, salah satu alasan yang dipakai oleh jaksa untuk menjadikan Pak Dahlan Iskan sebagai tersangka adalah pembebasan lahan belum beres tetapi proyek sudah dieksekusi gitu. Menurut jaksa itu melanggar aturan ya, karena persetujuan Menteri Keuangan terhadap ini kan proyek multi years ya atau tahun jamak ya, itu diberikan dengan adanya surat pernyataan, kita nggak tahu benar atau tidak, tapi katanya ada surat pernyataan yang disampaikan oleh Pak Dahlan sebagai Dirut PLN kepada Kementerian Keuangan mengatakan bahwa pembebasan lahan sudah beres. Betul, pengambil alihan lahan itu sudah ya, lalu ternyata pada akhir masa ketika proyek selesai 2013 kemudian dilakukan pemeriksaan oleh BPKP, ditemukan bahwa ada, kalau nggak salah ada 4 lokasi yang tanahnya nggak jelas ya, jadi bodong. Tapi kemudian ada 13 proyek yang bermasalah begitu, yang belum selesai, bahkan ada yang tidak dibangun sama sekali. Nah, jadi ini yang kemudian menyebabkan adanya kerugian negara kan yang dihitung 33 miliar itu. Iya. Gitu. Nah, menurut Anda kemudian yang dilakukan oleh Pak Dahlan ini adalah untuk mengadakan gardu demi pelayanan masyarakat kan. Tapi Pak Dahlan kemudian tidak memperhatikan saya katakan langkah administratif yang harusnya ada begitu. Dia hanya menyertakan semacam surat pernyataan pengambil alihan, padahal pada saat itu diharapkan adanya bukti pembebasan lahan begitu. Anda melihat apa yang ada dalam pikiran Pak Dahlan pada saat itu, Mas Fabi? Artinya hanya ingin kemudian segera mengadakan gardu tersebut, dan apakah itu bisa dikatakan sebagai suatu dugaan korupsi begitu? Ya, jadi gini, kalau saya mengikuti sepak terjang Pak Dahlan ya sejak jadi Dirut, kemudian jadi Menteri BUMN, Pak Dahlan ini kan orang yang maunya cepat, ya, jadi cepat eksekusi, dan memang yang penting hasilnya ada gitu ya, maunya proyek berjalan cepat, tidak lama-lama, tidak molor-molor, tapi memang di dalam kita lihat memang selama Pak Dahlan jadi Dirut PLN maupun Menek BUMN, itu kan banyak kontroversi ya, bahkan pernah ada tudingan dari DPR ada sejumlah peraturan yang dilanggar gitu ya. Nah, memang sepak terjang Pak Dahlan ya seperti itu. Nah, tetapi kalau saya melihat konteks proyek ini kan sebenarnya proyek yang dianggarkan oleh APBN. Jadi ini bukan proyeknya bukan anggaran PLN. Jadi ini proyek yang dianggarkan di APBN, lalu kemudian yang mengeksekusi atau yang melaksanakan adalah PLN. Nah, kalau kita lihat ketentuan proyek multi years ya, ini sebenarnya ada aturan atau ada panduan pelaksanaannya, yaitu kalau saya lihat di level implementasi itu ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 56 ya, tahun 2010. Nah, memang kalau kita lihat PMK nomor 56 tahun 2010 ini tidak terlalu jelas yang berkaitan dengan tadi proses untuk misalnya ya proyek multi years itu seperti apa sih, ketentuan mengenai pembebasan lahan itu seperti apa sih. Nah, tapi kalau kita lihat revisi terhadap peraturan Menteri Keuangan ini yang dikeluarkan tahun 2011 dan kemudian tahun 2013, baru kemudian masalah pengadaan lahan itu masuk. Jadi kalau kita lihat revisinya sebenarnya yang keluar 1 Desember tahun 2011 ya, yaitu PMK 194 tahun 2011, itu memang walaupun sebenarnya lahan belum sepenuhnya dibebaskan, tapi sepanjang ada surat jaminan, surat pertanggungjawaban penuh dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, maka itu sebenarnya bisa memenuhi syarat untuk dilakukan proyek multi years. Jadi walaupun belum semua, tapi dia akan bilang bahwa ini akan diselesaikan selama term proyek multi years. Nah, kalau kita lihat PMK 54 yang menjadi dasar mungkin dari proyek ini ya tahun 2011, itu ketentuan itu masih belum ada. Jadi memang menurut saya kalau dibilang tadi bahwa Pak Dahlan itu melakukan kesalahan karena persetujuannya itu tidak menyangkut ada mengenai kejelasan status tanah, ya ini harus dilihat sebenarnya dasar peraturan yang dilanggar itu apa gitu. Kalau misalnya ada kevakuman terhadap itu, memang lalu kemudian Pak Dahlan melakukan semacam terobosan ya untuk mempercepat proyek
proyek itu kan ini sebenarnya wilayah abu-abu ya, bisa salah atau tidak. Betul. Nah, lalu kemudian dilihat aja apakah keputusan itu dilandasi oleh oleh itikat yang kurang baik misalkan ya, untuk misalkan nanti ada pihak-pihak tertentu yang menang proyeknya, yang ditunjuk sebagai kontraktor untuk penyedia barang dan lain-lain. Nah itu mungkin bisa disangkakan aspek bahwa dia melakukan korupsi atau tidak. Tapi sepanjang pengadaan lahan ini memang harus diperjelas, dan apalagi kontrak multi years ya. Kontrak multi years itu kan dasarnya adalah persetujuan dari Menteri Keuangan. Kalau ada persetujuan dari Menteri Keuangan, lalu kemudian untuk dapat persetujuan itu ada prosesnya, dan ini menurut saya kalau saya lihat peraturannya prosesnya tidak ada di tangan PLN gitu loh. Jadi ada pihak lain yang memberikan rekomendasi. Seperti proyek misalnya, ini multi years. Jadi di sana dikatakan pihak yang kompeten. Tentunya apakah ini Kementerian Teknis ya atau PLN juga yang bisa yang memberikan masukan itu gitu. Nah, yang kita belum jelaskan apakah aspek itu sudah dikaji tidak oleh jaksa gitu. Yang berkaitan dengan tuduhan yang disangkakan kepada Pak Dahlan. Artinya terrealisasinya dana tersebut tidak semata-mata karena seorang Dahlan Iskan saja. Iya, kalau dibilang ini kan gara-gara surat nih. Nah, menurut saya kalau kita lihat baca peraturannya, ya surat itu hanya salah satu saja sebenarnya. Tapi ada aspek lain kan terkait dengan proyek ini layak nggak jadi proyek multi years. Karena ingat, ini kan proyek multi years 2011-2013. Artinya persetujuan anggarannya dilakukan tahun 2010. Baik. Nah, berarti proses itu sebenarnya sudahnya ada gitu. Apakah ini bisa layak multi years atau tidak gitu. Baik. Mas Fabi, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.